Bab 91. Udin menggeleng. Indonesia sudah lama merdeka, bukan lagi negara jajahan. Tapi sekarang Jepang datang untuk mencuri kekayaan Indonesia. Di mataku, mereka masih penjajah. Jelas harus dihancurkan. Ichiro tidak tahu bahwa Udin akan menjualnya kepada Jiro. Udin masih menganggap Ichiro sebagai tawanan yang harus dihukum. Sore harinya, Ishak membawa Udin pulang. Ishak semakin bangga dengan kemampuan dan otak bisnis Udin yang mulai bekerja. Tanpa bimbingan siapapun, sifat mendiang ayahnya seakan telah menjelma pada diri Udin. Awalnya, Ishak agak terbebani dengan tugas Asep Peot dan Raden Agus Subrata untuk melindungi dan membimbing Udin. Karena ia melihat Udin yang lemah, tak berdaya, tak berpendidikan, dan sangat arogan. Namun di balik sifatnya itu, sesungguhnya tersimpan kecerdasan yang jauh lebih unggul daripada orang lain. Belum sebulan, ia sudah berani tampil dengan percaya diri di masyarakat dengan mengandalkan kekuatan Bima Raya, dan mampu menjadi panutan bagi para pemimpin Bandung. Ia menjadi Raja Maung yang ditakuti. Kini ia bahkan berniat mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Tentu saja ini adalah pemikiran yang tak akan terlintas dalam benak siapapun. Mang, jangan sampai keluarga Subrata di Jakarta tahu soal kejadian ini, kata Udin kepada Ishak. Ishak mengangguk. Siap Agan. Aku tidak akan banyak bercerita. Ishak hanya juru bicara keluarga Subrata di Bandung dan sekitarnya. Ada puluhan juru bicara keluarga Subrata seperti Ishak yang tersebar di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Semuanya berada di bawah manajemen dan pengawasan Asep. Tapi Asep bukan satu-satunya, ada puluhan orang seperti Asep di setiap negara. Jadi, sulit bagi Ishak untuk melapor langsung ke Agus Subrata. Karena Udin tinggal di Bandung, jelas Ishak menjadi orang nomor satu yang harus selalu melayani Udin. Apalagi melihat potensi Udin sekarang. Bukan tidak mungkin ke depannya dialah yang akan menjadi pewaris seluruh kekayaan keluarga Subrata. Ishak jelas tidak berani gegabah. Oh ya, bagaimana mengenai Firman dari Banjar dan Wuki dari Cianjur? Bagaimana perkembangannya sekarang? Tanya Udin. Ishak sudah lama di Bandung, jaringan intelijennya juga bagus. Jadi segera menjawab. Firman pergi ke RSUD tadi malam, dia divonis harus menjalani amputasi. Udin tertawa. Dia pasti nekat minum obat yang salah. Betul, Triman menciptakan obat baru. Firman bersedia dijadikan kelinci percobaan. Hasilnya seperti itu, jawab Ishak. Udin mengangguk, karena dia tahu kondisi Firman saat ini. Obat apapun yang diminum Firman, semuanya akan menjadi racun baginya sebelum Udin menolongnya. Lalu Ishak berkata lagi. Wuki saat ini di rumah sakit, ayah dan adiknya juga sudah datang ke Bandung bersama beberapa ahli medis untuk menyembuhkannya. Tapi mereka belum menemukan cara. Awalnya aku tidak percaya ada penyakit seperti itu, tapi setelah menonton videonya, aku menjadi yakin. Bagaimana status ayah dan adiknya di keluarga Sanjaya? Tanya Udin. Pengelolaan bisnis keluarga Sanjaya masih di tangan kakek Wuki. Namun, karena Renal adalah putra sulung, jelaslah bahwa warisan keluarga kelak akan jatuh ke tangan Renal. Sedangkan Renal adalah ayah Wuki. Jika Renal tidak ada, warisan akan jatuh ke tangan Wuki sebagai putra sulungnya. Usia Wuki dan Roger hanya terpaut 1 tahun. Jika Wuki tidak bisa sembuh, Roger lah yang akan naik tahta sebagai kepala keluarga Sanjaya, kata Ishak. Udin mengangguk, mulai memahami silsilah keluarga Sanjaya yang kekayaannya memang melampaui keluarga Nataprawira. Namun Udin tidak gentar. Karena kekuatan finansial Udin juga sudah mulai membaik. Mobil Ishak sudah sampai di rumah Udin. Mang, kamu pasti lelah setelah aku mengajakmu begadang semalaman. Sekarang beristirahatlah, jaga kesehatanmu, kata Udin kepada Ishak lalu keluar dari mobil. Ishak mengangguk sambil tersenyum. Tidak apa-apa, itu memang sudah tugasku. Terima kasih sudah mengajakku. Udin masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamarnya. Kemudian ia mengeluarkan bajaka berusia 300 tahun dari bawah tempat tidur yang dibeli seharga 1 miliar dari lelang di pameran itu. Akarnya diperiksa dengan saksama. Udin tersenyum, karena dengan bajaka, obatnya dapat disempurnakan menjadi lebih baik, yang tentunya akan lebih mujarab daripada obat-obatan sebelumnya. Selain untuk mengobati orang lain, setiap kali Udin menyempurnakan obat, Udin juga pasti akan meminumnya satu. Terbukti, kini kondisi tubuh dan kemampuannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun ia tidak tidur semalaman, Udin tidak merasakan kantuk. Udin berniat mengolah bajaka itu menjadi obat sesegera mungkin. Ichi sengaja tidak bekerja, karena ketika ia bangun pagi, Udin sudah tidak ada.
Padahal jika ia keluar, pekerjaan rumah pasti akan diselesaikan terlebih dahulu. Ichi menunggu Udin pulang dengan gelisah. Awalnya Ichi mengira Udin pergi ke pasar, tetapi Udin tak kunjung pulang. Meskipun Udin tak pernah ia hiraukan, Ichi sebenarnya menyayanginya dan mulai menyukainya. Wajar saja kini ia merasa khawatir. Pekerjaan yang biasanya Udin lakukan, akhirnya dikerjakan Ichi. Ichi merasa, kini hanya Udin yang menjadi teman dekatnya, karena orang tuanya sibuk dengan urusannya masing-masing setiap hari. Tanpa Udin, Ichi merasa sangat kehilangan. Lastri sebenarnya ada di rumah, tetapi setelah sarapan ia tidak keluar lagi dari kamarnya. Mardi juga ada di rumah. Namun saat ini Mardi sedang mencuci mobil di samping rumah. Jadi keduanya tidak tahu Udin kembali. Sedangkan Ichi baru saja selesai menjemur pakaian. Ketika ia melihat Udin kembali dan langsung masuk ke kamarnya, Ichi merasa senang. Meskipun mereka tidak bertemu hanya beberapa jam saja, tapi Ichi sangat merindukannya. Jadi Ichi juga masuk ke kamar, melihat Udin yang sedang duduk di lantai. Ichi juga duduk di sampingnya. "Akang dari mana? Berangkat jam berapa tadi malam?" Ichi bertanya. "Sebelum fajar, aku mengambil ini dari rumah Qin Gang," kata Udin sambil menunjukkan akar bajakah. Ichi hendak bertanya lagi, namun pintu kamar tiba-tiba terbuka. "Kenapa kalian masih di kamar?" "Berdua pula?" tanya Lastri tidak senang. "Loh, memangnya kenapa jika berdua?" tanya Ichi penasaran. "Tadi malam, aku mimpi kamu punya anak dari si Udin, hati-hati, jangan sampai kelewatan," kata Lastri. "Salahkah jika aku punya anak dari Kang Udin?" tanya Ichi karena tak mengerti maksud Lastri. "Ibu tak ingin kamu punya anak dari si Udin," jawab Lastri. Ichi terkejut. "Bu, aku dan Kang Udin sudah menikah. Kenapa ibu berkata begitu? Ibu yang melahirkanmu. Ibu tak mau punya cucu dari si Udin," kata Lastri. "Bu, ibu ingat siapa yang telah menyelamatkan nyawa ibu?" tanya Ichi. "Jangan ungkit-ungkit masalah itu. Jangan manfaatkan itu untuk mengubah keinginanku. Lagi pula, saat itu ibu tidak meminta bantuan dari si Udin," tegas Lastri. Lalu ia melanjutkan. "Ingat, yang perlu kau urus adalah keterampilan, kecantikan, dan penampilanmu. Agar kau bisa menemukan suami yang kaya untuk menggantikan si Udin. Jangan malah mengurus anak dari si Udin." Ichi jelas marah dan berdiri. "Aku bosan mendengar ibumu bicara tentang itu lagi dan selalu memaksakan keinginanmu sendiri." Lalu Ichi mendorong Lastri dan menutup pintu kamar. "Buka. Tidak sopan. Ibu sedang menasihatimu," kata Lastri berteriak dari luar kamar. Tapi Ichi tidak mendengarnya. Ichi langsung menangis sambil menelungkup di tempat tidur. Udin gemetar. "Dasar setan, kau perlu dihukum sesekali," kata Udin dalam hati. "Istriku. Pergilah bekerja. Tenangkan dirimu di kantor. Kau akan baik-baik saja," kata Udin berbisik pelan kepada Ichi. Ichi menghela napas. Lalu ia bangun dan memeluk Udin sambil meminta maaf. Meskipun hari sudah siang, Ichi akhirnya berdandan rapi untuk pergi bekerja. Ia ingin menjauh dari Lastri yang terus mengomel. Lastri menghampiri Mardi yang berada di luar. "Kang, antar aku ke Villa Bougainville sekarang." Mardi menggeleng. "Mau apa?" "Nanti saja jika dekorasinya sudah selesai dan siap untuk ditempati. Lagi pula mobilku baru saja dicuci." "Ayolah. Aku ingin minta agar kamarku diselesaikan terlebih dahulu, aku ingin segera pindah." "Aku sudah tidak betah tinggal di sini," kata Lastri. "Tidak. Lagi pula kamu tidak berhak menyuruh mereka, mereka bukan karyawanmu. Kamu pun harus minta izin dulu sama Udin." "Itu kan rumah dia," kata Mardi. Tapi Lastri tetap memaksa. "Jangan cari alasan, cepat ganti baju. Kalau tidak, aku buang semua barang antikmu." Karena Lastri mengancam akan membuang barang antiknya. Mardi mengangguk dengan enggan. "Kamu memang menyebalkan, tunggu, aku ganti baju dulu." "Dasar brengsek. Mengantar istrimu saja harus diancam dulu baru mau," kata Lastri. Tak lama kemudian, Mardi keluar lagi sambil merokok, dan langsung meninggalkan rumah bersama Lastri dengan BMW yang baru saja dicucinya. Setelah mengetahui semua orang pergi dari rumah, Udin menelpon Qin Gang untuk menyiapkan 30 jenis bahan obat untuk melengkapi akar bajakah sebagai bahan utamanya. Qin Gang senang mendengarnya, langsung setuju, dan hendak mengantarkan pesanan itu sendiri. Tak lama kemudian, Tiandi juga menelpon Udin. "Pak, bagaimana dengan orang Jepang yang mencuri obatku tadi malam?" "Tenang saja, mereka sudah aku urus," kata Udin. Tiandi menghela napas lega, lalu bertanya lagi.
Aku dengar bahwa Masao Kobayashi meninggal pagi ini karena keracunan obat. Apakah ada hubungannya dengan obat yang dicuri dariku? Benar, jawab Udin. Tiandi sudah menduga, bertanya hanya untuk memastikan. Guru, caramu mengganti obat asli dengan racun memang bagus. Sekarang yang dituduh membunuhnya pasti Ichiro. Tak lama kemudian, suara Sofia terdengar di telepon. Barena dan Ilyas ada di sini. Mau apa mereka? Tanya Tiandi. Udin yang mendengar langsung tertawa. Firman telah meminum obat buatan Barena kemarin, kesehatannya semakin memburuk. Tentu mereka mau minta tolong sama kamu. Oh, tentu saja aku akan menolak, kata Tiandi. Barena dan Ilyas sedang dihadang oleh petugas keamanan. Akibat kejadian kemarin, Tiandi memang jadi lebih waspada terhadap tamunya. Kamu sudah punya janji? Tanya petugas keamanan itu kepada Barena. Aku Barena, aku telah salah bicara kepada tabib Tiandi di pameran obat. Sekarang aku ingin meminta maaf, kata Barena yang telapak tangan kirinya dibalut perban tebal seperti tengah memakai sarung tinju karena jari-jarinya dipatahkan oleh pengawal Firman. Hanya yang sudah ada janji saja yang akan dilayani. Jadi sebaiknya kamu pulang, kata petugas keamanan itu. Cobalah sedikit sopan. Kamu cuma petugas keamanan, kamu tidak berhak mengusirku. Aku Direktur Triman Pharmaceutical, kata Barena. Ini klinik, di sini tidak ada perbedaan status. Sekalipun kamu presiden, jika tidak ada janji, kamu tetap tidak akan dilayani, kata satpam itu sambil mendorong Barena yang hendak memaksa masuk. Jangan kasar, kamu datang dengan cara yang baik, kata Barena. Yang sebenarnya dipikirkan Barena adalah ia harus bisa membujuk Tiandi agar bersedia menyembuhkan Firman. Nasib Triman Pharmaceutical dan keluarganya ada di tangan Tiandi. Barena harus berhati-hati dan sabar. Ilyas tidak berani berbicara, karena takut kepada kakaknya. Namun hatinya sama, berharap Tiandi bisa membantu keluarganya dengan mengobati Firman. Awalnya, Ilyas yang punya ide untuk menemui Tiandi, karena Atang berkata siapapun yang bisa menyelesaikan masalah Firman dan menyelamatkan Triman dari perampasan berhak menjadi pemimpin di Triman. Hanya karena Barena telah mengancam Ilyas untuk tidak ikut campur, Ilyas terpaksa mengalah dan mengikuti Barena. Tabib Tiandi, aku mau minta tolong. Bolehkan aku masuk? Kata Barena berteriak dari luar. Satpam marah. Sudah kubilang, hanya yang sudah punya janji bertemu yang akan dilayani. Kenapa kamu masih berteriak? Tiandi, yang baru saja selesai menelepon Udin, keluar. Lalu ia bertanya kepada Barena. Beraninya kamu berteriak di klinikku? Melihat Tiandi keluar, Barena langsung mendorong satpam yang menghalanginya. Tabib, aku butuh bantuanmu, kata Barena. Melihat tindakan kasar Barena terhadap satpam, Tiandi geram. Ketika di pameran, kamu tidak menghormati Pak Udin, sekarang berani kasar sama karyawanku. Jangan salah paham, aku memang dendam sama si Udin, bukan sama kamu, jawab Barena. Pak Udin baik padaku, jika ada orang yang tidak menghormati Pak Udin, sama saja tidak hormat padaku. Jadi sebaiknya kau pergi, jangan kembali lagi padaku, kata Tiandi sambil mendorongnya keluar. Aku tidak punya masalah denganmu. Keluargaku sedang dalam masalah besar. Kalau kau tidak membantu, keluargaku akan hancur, kata Barena. Memang, kau tidak bermasalah denganku, bahkan aku tidak mengenalmu sebelumnya. Jadi lebih baik pergi, jangan pernah kembali lagi ke sini, kata Tiandi. Barena segera meraih kotak perhiasan di tangan Ilyas yang telah disiapkan untuk Tiandi. Tabib, jangan tersinggung, ini dariku sebagai tanda aku sungguh-sungguh minta maaf dan meminta bantuanmu. Ini berlian mentah senilai 50 juta. Hadiah untukmu, kata Barena sambil membuka kotak perhiasan di hadapan Tiandi. Jangankan 50 juta, 50 miliar pun jika tujuannya untuk menyuapku, aku tidak mau. Pulanglah, kata Tiandi. Ilyas yang sedari tadi terdiam dan ragu, langsung maju dan berlutut di hadapan Tiandi. Tabib Tiandi, tolonglah keluargaku, kata Ilyas memelas. Melihat apa yang dilakukan Ilyas, Tiandi merasa iba lalu tersenyum ramah. Karena Ilyas tidak seperti Barena, Ilyas lebih sopan dan terlihat lebih berpendidikan, jauh dari kata sombong. Namun Barena tidak terima, bagi orang yang keras hati seperti Barena, ia mengira Ilyas ingin merebut simpati Tiandi darinya, agar ia bisa menjadi pemimpin Triman Pharmaceutical. Punggung Ilyas langsung dijejak oleh Barena. Dasar brengsek, apa hakmu berbicara atas nama keluarga? Ilyas tersungkur dan berguling, rasa sakit di punggungnya tak tertahankan. Segera ia berdiri membersihkan pakaiannya. Lalu mundur ke belakang Barena sambil menunduk.
Barena mengikuti cara Ilyas, ia pun berlutut di depan Tiandi. Tabib Tiandi, aku sudah mencoba menyembuhkan Firman. Tapi penyakitnya semakin parah. Firman akan merampas harta keluargaku jika penyakitnya tidak sembuh. Tolong aku. Hanya kamu yang bisa. Tanpa harus dijelaskan, sebenarnya Tiandi sudah tahu tujuan kedatangan Barena dan Ilyas. Jadi Tiandi berkata, untuk menyelamatkan Firman. Kamu dan Firman sama saja. Kalian sudah beberapa kali menyinggung Pak Udin. Aku tidak akan membantu. Satpam, usir mereka keluar. Tiandi memerintahkan Satpam untuk mengusir Barena dan Ilyas. Tiandi masuk lagi ke dalam tanpa menoleh ke belakang. Meskipun ia adalah tabib yang harus menolong, tapi ia tidak sudi menolong orang jahat seperti Firman. Jika kalian tidak pergi dari sini, aku terpaksa bertindak kasar. Kata Satpam itu sambil mencabut pentungan karet dari pinggangnya dan mendorong tubuh Barena. Barena dan Ilyas akhirnya pergi dengan sedih. Kang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ilyas kepada Barena. Barena melotot. Sudah kubilang beberapa kali, jangan panggil aku Akang, atau apapun. Aku bukan kakakmu, kau bukan adikku. Aku akan pulang dan jangan bicara lagi denganku, kata Barena sambil masuk ke mobilnya lalu pergi meninggalkan Ilyas sendirian di pinggir jalan. Setelah Barena pergi, Ilyas memberanikan diri untuk kembali ke klinik Tiandi. Satpam itu bertanya, kenapa kamu kembali? Pergi. Jangan membuatku marah. Ada urusan pribadi yang perlu kukatakan kepada tabib. Aku pasti akan pergi setelah berbicara dengan tabib tanpa perlu diusir, kata Ilyas sambil tersenyum dan membungkuk hormat. Satpam mengangguk, karena Ilyas berbicara dengan sangat sopan. Bahkan membungkuk hormat, berbeda dengan Barena yang menganggap Satpam hanyalah anjing penjaga. Tabib tidak ingin bertemu siapapun tanpa ada janji sebelumnya. Apa kepentingan pribadi Anda? Tanya Satpam dengan lembut. Ilyas tersenyum. Izinkan saya berbicara langsung dengan tabib. Aku dididik oleh suku Amungme di Papua, aku akan tetap di sini sampai bisa berbicara langsung dengan tabib. Tiandi yang sedang menaiki tangga menuju kamarnya langsung berhenti ketika mendengar suara Ilyas. Ilyas berbeda, Ilyas mengerti sopan santun. Sejak melihat Ilyas diperlakukan kasar oleh Barena 2 kali, Tiandi sudah merasa iba padanya. Akhirnya Tiandi turun kembali untuk menghampiri. Melihat Barena telah pergi dengan mobilnya dan meninggalkan Ilyas sendirian. Tiandi merasa semakin iba. Masuklah, katanya kepada Ilyas. Terima kasih tabib. Ilyas gembira, segera ia mengikuti Tiandi masuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah dipersilakan duduk, Ilyas merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kantong kain hitam, lalu mengeluarkan isinya, yang ternyata adalah akar ginseng berwarna putih. Ia mengambil ginseng itu dengan kedua tangannya dengan hati-hati dan menunjukkannya kepada Tiandi. Tabib, ini adalah ginseng salju Indonesia yang hanya hidup di tanah tropis dan telah terkubur lama di bawah lapisan es. Ini adalah peninggalan almarhumah ibuku. Berusia 1000 tahun dari Puncak Jaya Papua. Ini satu-satunya yang diwariskan beliau kepadaku. Aku tahu Anda menghormati Pak Udin. Aku ingin memberikan ini kepada Pak Udin melalui tangan Anda. Agar Anda dan Pak Udin bersedia membantu kesulitan keluargaku. Tiandi terkejut saat melihat ginseng salju yang hanya seukuran ibu jari itu. Ginseng umumnya tumbuh liar atau dibudidayakan di Tiongkok dan Korea. Namun ginseng juga pernah ditemukan di Indonesia, tetapi sangat langka, bahkan hampir sudah tidak ada. Tiandi sendiri belum pernah melihatnya, Tiandi hanya mengetahuinya dari buku-buku kedokteran masa lalu. Ginseng putih di tangan Ilyas hampir transparan. Itu karena ada lapisan lilin alami yang membungkus ginseng tersebut. Sebuah tanda usianya yang sudah sangat tua. Tiandi tidak menyangka bisa melihat wujud asli ginseng salju itu. Apakah ini benar-benar milikmu? Bagaimana kau bisa memiliki ramuan obat yang begitu istimewa dan langka ini? Tanya Tiandi. Ilyas mengangguk. Tabib, ibuku berasal dari suku Amungme di desa Amui dekat Puncak Jaya, Kabupaten Tembagapura, Papua. Leluhur ibuku adalah seorang herbalis. Ginseng ini berasal dari kakek buyutku yang telah diwariskan turun-temurun, dan akhirnya sampai kepadaku. Dulu, Atang, ayahku. Beliau selalu pergi ke sana untuk mencari bahan obat dan menikahi ibuku lalu meninggalkannya. Beliau tidak pernah datang lagi untuk menjenguk, padahal saat itu aku sudah ada dalam kandungan ibuku. Jadi aku dilahirkan dan dibesarkan tanpa ayah di Papua. Ketika ibuku sakit parah dan akhirnya meninggal, aku baru berusia 12 tahun. Sebelum meninggal, karena beliau takut aku hidup sendirian, ibuku mengirim surat kepada kakekku.
Yang akhirnya setelah ibu meninggal, ayah datang menjemputku dan membawaku ke Bandung. Sebelum ibu meninggal, beliau sempat mewariskan ginseng ini kepadaku. Aku menyimpannya karena aku tahu ginseng ini berharga. Hanya akan digunakan dalam keadaan darurat. Sekarang situasinya sangat darurat. Jadi, tolong berikan ini kepada Pak Udin. Tiandi sedih mendengar ceritanya. Tiandi hanya mengenal Ilyas sebagai adik Barena. Tapi tak menyangka ada kisah seperti itu di baliknya. Ilyas tak pernah bercerita tentang pengalaman hidupnya kepada siapapun. Hanya kepada Tiandi sekarang. Selama di Bandung, ia dikucilkan oleh semua orang. Ia bahkan tak dianggap saudara oleh Barena. Atang, sebagai ayah, juga masa bodoh. Ilyas sering disiksa dan dihina. Namun ia menanggung semuanya dengan sabar. Bersambung.